Kita sudah membahas tentang puisi dalam Alkitab, bagaimana para penyair Alkitab senang menggunakan pola-pola dan mahir dalam menggunakan kiasan dan lambang. Puisi-puisi ini membawa kita ke dalam suatu pengalaman untuk merenungkan sebuah gagasan dari berbagai sudut secara perlahan. Dan kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi terbesar dalam Alkitab. Dan kitab inilah yang akan kita bahas sekarang. Nah, orang-orang Israel sudah menulis banyak puisi di sepanjang sejarah mereka. Ya, puisi-puisi ini ditulis oleh orang bijak, para raja, dan nabi-nabi Israel. Beberapa puisi dinyanyikan oleh paduan suara dalam bait suci di Yerusalem. Sementara yang lainnya diucapkan dalam doa-doa keluarga di rumah. Dan selama berabad-abad, puisi yang paling penting dan paling sering dibaca telah dikumpulkan untuk dibacakan atau dinyanyikan dalam acara-acara khusus. Kita pasti sering mendengar tentang buku-buku puisi yang merupakan kumpulan puisi-puisi terbaik di mana kita bisa membaca sampai habis dan memilih yang kita suka. Tetapi kitab Mazmur bukanlah kumpulan puisi seperti itu. Dalam kitab ini, setiap puisi ditulis dengan sangat indah, lalu ditempatkan dalam posisi tertentu dengan tujuan untuk membangun alur cerita dari awal hingga akhir kitab tersebut. Kitab Mazmur menceritakan kembali seluruh kisah Alkitab secara puitis dan mengajak kita untuk memasuki suatu bait sastra. Bait sastra? Ya, jadi kemah suci dan kemudian bait suci di Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang Israel zaman dahulu datang untuk berjumpa dengan Allah. Setibanya di sana, kita akan menemukan berbagai karya seni dan gambaran ada di mana-mana. Kita akan menyaksikan para imam melakukan berbagai upacara. Kita akan mendengarkan doa dan nyanyian. Semuanya secara simbolis menyatakan bahwa Allah kita memerintah atas dunia ini dari atas gunungnya, dan kita berada di ruang tamunya. Jadi bait suci adalah tempat di mana kita berdiam dalam hadirat Allah dan juga tenggelam dalam kisah kerajaan Allah. Benar sekali. Jadi coba bayangkan betapa traumanya orang-orang Israel ketika bangsa Babel menyerbu kota Yerusalem, menjarah dan membakar bait Allah, dan kemudian membawa banyak dari mereka ke dalam pembuangan. Ya, sekarang kemana mereka dapat pergi untuk berjumpa dengan Allah, untuk berdoa dan menyanyikan kisah mereka? Disitulah kitab Mazmur menjadi jawabannya. Kitab Mazmur menjadi buku doa bagi para orang buangan, dan dirancang menyerupai bait Allah. Di dalam kitab Mazmur, kita dapat berjumpa dengan Allah dan mendengar seluruh kisah Alkitab tentang kerajaan Allah dinyanyikan kembali dalam bentuk puisi. Keren. Tetapi bagaimana caranya? Mari kita mulai dari susunan kitab ini. Ada 150 puisi yang dikelompokkan ke dalam 5 bagian utama. Di bagian awal, terdapat pendahuluan singkat, yakni Mazmur pasal 1 dan 2, yang menjelaskan tentang tema-tema utama dari seluruh kitab dengan membahas alur kisah dalam Alkitab. Baiklah. Mazmur pasal 1 menampilkan kembali Taman Eden dan sungai kehidupannya. Ya, Allah menempatkan manusia ke dalam taman bait Allah. Dan disinilah manusia memutuskan untuk menentukan yang baik dan yang jahat dengan cara mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka pun dibuang dari dalam taman. Namun, Mazmur pasal pertama menggambarkan pengharapan akan seorang manusia yang tulus, yang mengasihi hikmat Allah yang disebut sebagai Taurat atau hukum. Manusia ini menyerupai pohon kehidupan di dalam taman bait Allah, yang bertunas selamanya karena ia tumbuh di tepi sungai kehidupan Allah. Ya, indah sekali. Tapi siapa manusia ini sebenarnya? Mari kita ingat kembali kisah dalam kitab Kejadian. Setelah pemberontakan manusia yang bodoh, Allah memberikan sebuah janji. Ya benar, manusia yang akan datang, keturunan dari sang perempuan yang akan mengalahkan kejahatan dan memulihkan dunia. Dan itulah inti dari Mazmur pasal 2. Allah berjanji bahwa seorang raja akan datang dari garis keturunan Daud. Ia akan disebut Mesias dan anak Allah. Allah mengutus dia untuk mengadili kejahatan manusia dan untuk memulihkan kerajaan Allah dan kedamaian bagi segala bangsa. Jadi Mazmur pasal 1 dan 2 memperkenalkan semua tema ini. Ya, kemudian kitab ini mengembangkan tema-tema ini dalam 5 bagian. Bagian pertama dan kedua membahas tentang kisah yang rumit antara Daud dan keluarga kerajaannya. Bagian ketiga berfokus pada tragedi pembuangan bangsa Israel dan kejatuhan dari keturunan Raja Daud. Namun bagian keempat dan kelima menghidupkan kembali pengharapan akan Sang Mesias, bait suci yang baru dan kerajaan Allah yang merupakan sisi lain dari masa pembuangan. Kemudian kitab ini diakhiri dengan 5 bagian akhir yang memuji Allah atas kesetiaannya. Keren! Nah, hampir setengah dari kitab Mazmur ini terkait dengan satu orang, yakni Raja Daud. Raja yang dipilih Allah untuk memerintah Israel. Ya, kisah Daud merupakan kisah yang sangat penting dalam kitab ini. Ia mengalami banyak kesulitan, tetapi ia mempercayai Allah dengan imannya yang kuat.
Dan melalui puisi-puisi ini, Daud menuangkan ketakutannya, mengakui kesalahannya, dan menaikkan rasa syukurnya kepada penebusnya. Dan ia senantiasa berbicara tentang kerinduannya yang mendalam untuk diam dalam hadirat Allah di bait sucinya. Tapi tunggu, Daud hidup sebelum bait suci dibangun. Benar sekali. Gambaran tentang Daud yang berdoa dan berharap akan kerajaan Allah dan bait suci yang akan datang ini serupa dengan harapan dari generasi selanjutnya, yakni orang-orang buangan. Dengan demikian, doa Daud juga bisa menjadi doa mereka. Daud itu seperti pelatih doa, yang memberi kita kata-kata untuk berdoa dan mengajar kita untuk merasakan hadirat Allah di saat-saat baik maupun buruk. Benar sekali. Ada 73 puisi yang terkait dengan Daud. Tetapi sebagian besar dari puisi lainnya berasal dari penyair Alkitab generasi berikutnya, yang sudah belajar berdoa dan berharap seperti Daud. Dan hasil akhirnya berupa kitab Mazmur, yang dirancang menyerupai bait suci bagi umat Allah dari berbagai generasi. Namun ini bukanlah kitab yang hanya kita baca sekali, lalu selesai. Tidak, kitab ini dirancang untuk dibaca ulang dan direnungkan secara perlahan di sepanjang hidup kita. Doa, ratapan, dan nyanyian pujian dari kitab ini dimaksudkan untuk menjadi doa, ratapan, dan nyanyian pujian dari kita sendiri. Inilah puisi untuk orang-orang buangan yang belajar untuk hidup sesuai dengan hikmat Allah dan mencari keadilan Allah di dalam dunia sambil menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Step I take. Bless you always. Merah putih berkibar, tekad yang tak mudah. Walaupun seimbang, serasa terhimpit aku. Sebagaimana
hati telah berkibar, tekad yang tak pudar. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji engkau murni bak permata, bersinar terang di bumi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-17 sesudah Pentekosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Mari kita bersatu teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan itu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak tercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Allah. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship Your holy name. Stand and sound, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, and may be singing when the evening comes. There's a Lord, my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to love. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul thinks of things unending. 10,000 years and then forever now. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Jemaat Tuhan, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Seringkali kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah.
kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku hidup serta perjalanan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jumat 460. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita, sebagaimana terdapat dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sampaikan salam damai kita kiri kanan. Mari bersama kita merespon anugerah Tuhan yang membawa sukacita bagi kita dengan menyanyi dari Kidung Jumat 353.
Saudara-saudara, mari kita bersama berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru sebagaimana dinyatakan Tuhan bagi kita dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 yang saya ajak kita baca bergantian. Saya mulai ayat 9, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 10, demikian selanjutnya sampai ayat 17. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Baiklah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita baca sama-sama ayat 17. Jangan demikianlah amanat hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Setelah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu. Dipersilakan.
terima kasih untuk pujiannya bagi minggu memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu baik. Engkau memelihara kami sampai pada saat ini, sehingga kami semua yang hadir ini datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami juga memohon kepadamu agar Tuhan mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu, sehingga kami yang ada pada saat ini, kami boleh dibenarkan oleh firman-Mu, hati kami diselaraskan dengan kebenaran-Mu, kami mengenal kehendak-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami perkatakan dalam hidup ini. Maka bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan, dan kami mampu untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Yakobus 3 ayat pertama sampai dengan 12 yang menyatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang
tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada lagu yang terkenal bilang, memang lidah tidak bertulang, nggak ada tulangnya, jadi lemes banget. Ya, suka-sukanya lidah ini kadang-kadang susah untuk dikendalikan. Bahkan Yakobus tadi bilang dia sangat buas. Tapi di sisi lain saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa lidah kita itu powerful. Bahkan dalam tulisannya, suratnya Yakobus dia bilang ini, tongue described as horses, ships, and fire. Bagaimana kuda yang begitu liar dikatakan ketika mau dikendalikan itu yang harus dikendalikan mulutnya. Jadi kalau Bapak Ibu naik kuda, pegang tali kekang, itu nyambungnya ke mulutnya kuda. Ketika kita tarik kanan, dia bisa belok ke kanan atau ke kiri, itu semua dikendalikan dari mulut. Ya, sangat baik Yakobus mendeskripsikan hal ini. Tapi dia juga bilang bahwa lidah itu bagian tubuh yang kecil dari manusia. Bapak Ibu, saya ambil contoh, Bapak Ibu ada yang pernah makan lidah sapi? Mungkin ada yang bingung, tapi saya suka enak. Ya, lidah sapi itu kalau kita bandingkan sapi besarnya mungkin beratnya hampir 1 ton, lidahnya itu paling segini, kecil nih. Bahkan Yakobus bilang lidah itu bagaikan kapal besar. Bayangkan Symphony of the Seas. Kalau yang tahu cruise yang sangat besar itu yang paling besar sekarang. No, ada lagi yang terbesar, baru launching, saya tahu. Icon of the Seas. Ya, yang paling besar itu, kemudiannya yang bawah itu kan cuma kecil, dia cuma sombong sedikit begini, dia putar belok. Kecil. Yakobus menggambarkan lidah itu kecil, tapi dia bisa mengarahkan kemana hidup ini berjalan. Bahkan dia bilang juga, lidah itu digambarkan seperti api. Bapak Ibu, saya pernah tinggal di Kalimantan. Indonesia itu mungkin 5-10 tahun yang lalu sangat sering hutan lahan gambut itu terbakar. Entah disengaja atau tidak, saya nggak ngerti, tetapi hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan sehingga Indonesia terkenal pengimpor asap ke Malaysia dan Singapura. Tapi ekspor, betul. Terima kasih Pak. Jadi Singapura dan Malaysia merasa diimpor asap dari Indonesia. Nah, mulanya orang-orang ada yang dibilang sengaja, itu yang dilempar cuma bekas puntung rokok. Hanya bekas puntung rokok. Apinya
yang kecil, nggak menyala apinya untuk rokok itu. Dia cuma api yang sangat kecil, tapi dilempar lahan di Kalimantan itu dan sebagian Sumatera kebanyakan gambut. Bapak itu tahu gambut ya, dia kayak akar-akaran, dilempar di sini, dia terbakar ke dalam, tiba-tiba yang keluar cuma asap, tapi sulit sekali dikendalikan. Dia di bawah tanah, sehingga asapnya itu luar biasa. Nah, bayangkan ya, fokus bilang, lidah itu nggak kelihatan. Kita ngomong lidah itu nggak kelihatan. Dia di dalam, tetapi dia bisa membuat sebuah kehancuran yang besar. Bahkan dalam kitab Amsal, saya minta tolong diambil, ya ada beberapa ayat Alkitab, saya akan ajak kita baca. Amsal pasal 18, ayat 21, mengatakan begini. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hidup dan mati di kuasa lidah. Siapa lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak kehidupan. Dan orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Makanya kita sering dengar, mulutmu adalah. Maka saya mau bilang di sini, kalau dia bilang begini, itu mau menandakan kepada kita bahwa our words are powerful. Bahkan kalau konteks kita sekarang bukan cuma lidah, jempol juga demikian. Dalam sosial media, Bapak Ibu kalau buka Facebook, Instagram, lihat story orang, TikTok, apapun itu, ada banyak pesan yang sangat powerful bagi orang yang baca atau orang yang lihat. Itu bisa membuat orang senang, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang terluka, bisa membuat orang tersinggung sehingga punya dendam. Kata-kata itu bisa menghancurkan atau membangun semangat orang lain. Nah, saya mau ajak kita melihat sebuah video pendek dari sebuah eksperimen. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang doktor PhD di Jepang. Ya, Bapak Ibu lihat, ini sangat menarik. Nanti mau ditampilkan. Ya, ada 3 gelas diisi beras dan air. Dengar sendiri deh. They placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Kinoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Sedikit saja. Menarik sekali. Dia membuat eksperimen gelas kimia diisi beras dan air. 3 gelas. Yang satu setiap hari selama 1 bulan, 30 hari. Dia selalu menghadap di gelas itu dan bilang, "Arigato gozaimasu." Yang satu dia bilang, "Memang idiot, goblok, bego." Setiap hari. Dan gelas yang satu dia cuekin, nggak pernah diajak ngomong apa. Dan dia, Bapak itu lihat hasilnya, bahwa setelah 30 hari beras itu yang difermentasi itu jadi bagus ketika tiap hari dibilang thank you. Tapi yang dibilang idiot, bodoh, itu setelah 30 hari itu jadi hitam.
Dan yang dicuekin, yang nggak pernah digubris, nggak pernah dikasih waktu untuk disapa, itu jadi busuk. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi ini nyata. Bahwa dari eksperimen itu, beras aja ngerti apa yang dikatakan orang, apalagi sesama manusia. Betapa kuatnya pengaruh setiap perkataan itu. Maka Yakobus mau mengingatkan kita bahwa iman kita itu ditunjukkan oleh kata-kata kita. Mari perhatikan, kita lihat Yakobus 3 ayat mulai dari ayat yang ke-7 yang tadi menjadi bacaan kita. Ya, Bapak Ibu lihat ini digambarkan dengan baik. Dia bilang ini, semua jenis binatang liar, apapun itu, burung, binatang menjalar, binatang laut, dapat dijinakkan. Dan siapa yang menjinakkan? Manusia. Tapi dia bilang ayat berikut, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, dia bilang, dia buas, tidak terkuasai, penuh racun. Apalagi kalau sudah mulai begini. Harus ingat. Lalu terakhir dia, coba mana yang kita kasih tahu? Padahal sebelumnya dia suka angkat, so gigit di bibir. Maka begitu lihat orang, pertanyaan pernah. Dan Yakobus bilang itu, lidah itu buas, susah digunakan. Lanjut ayat berikut. Dengan lidah, ini paradoksnya. Dengan lidah, cuma satu lidah kita di tubuh kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tapi dengan lidah yang sama, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lanjut dia bilang apa lagi? Dari mulut yang satu, cuma satu mulut, keluar berkat dan kutuk. Dan dia bilang hal ini saudara-saudaraku nggak boleh terjadi. Dan dia bilang ayat berikut, ayat 11, nggak ada sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Alam aja nggak bilang begitu. Terus, selanjutnya, nggak ada pohon ara, buahnya zaitun, atau pohon anggur, buahnya buah ara, atau air mata air asin yang kasih keluar air tawar. Cuma duri yang ngomong. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Buah semangka cuma lagu, kasihan. Kalau dalam dunia nyata nggak pernah ada. Tapi anehnya mulut manusia begitu. Mulutnya cuma satu, tapi dia bisa keluarkan sesuatu yang mengutuk orang, mematikan orang, membuat yang harusnya seperti beras yang terfermentasi jadi baik, menjadi hitam, orang menjadi gelap, orang menjadi busuk. Karena perkataan. Yakobus menyampaikan ini untuk menunjukkan kepada kita indikator hati kita ini masalahnya. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Our words reveal the condition of our hearts. Dan Yesus mengatakan hal ini. Ini dia, Yesus sendiri ngomong.
Mari dibuka Lukas 6 ayat 45. Yesus sendiri ngomong soal orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita baca bagian terakhir 2-3. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari what Jesus said. Perkataan itu berasal dari hati. Dan hal itu menunjukkan identitas kita tentang bagaimana iman kita. Maka hari ini ketika kita baca Yakobus 3, ada hal yang harus kita lakukan. Kita mesti cek tentang kata-kata kita. Karena because our words reveal our faith. Cek, mari cek buah roh. Buah roh pertama mengatakan apa? Kalau di dalamnya kasih, akankah keluar kutuk dari mulut? Sukacita. Kalau di dalamnya hati penuh dengan sukacita, akankah kata-kata yang pahit yang akan keluar? Kalau di dalamnya ada kebenaran, apakah kata-kata kebohongan yang akan keluar? Tidak. Yohanes bilang amin. Tidak mungkin. Jika di dalam kita ada kesabaran, di dalam ini sabar, akankah kata-kata yang marah dan tidak terkendali itu keluar? Tidak. Kalau di dalam ini ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, kata-kata apa yang harusnya keluar? Itu yang harus kita cek sekarang. Ketika Yakobus mengatakan lidah kita itu buas, bahkan manusia bisa mengendalikan binatang yang buas, tapi manusia tak bisa mengendalikan lidahnya. Berarti dengan demikian, yang bisa mengendalikan ini siapa? Yang bisa bantu kita siapa? Tuhan. Kita nggak bisa bikin ini sendiri. Maka benarlah firman Tuhan ketika dibilang begini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Cuma firman Kristus, Kristus sang firman, yang bisa memenuhi hati kita dengan firman-Nya, sehingga akan ada sesuatu yang keluar itu baik. Dan ini yang dikatakan Rasul Paulus. Dan ini menjadi pesan bagi saya mau katakan kepada kita, ini pesan penting. Efesus 4 ayat 29, kalau dimaksud. Ini pesan yang sangat penting. Dia katakan begini, saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah setiap perkataan itu, perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu. Ini yang susah kita. Ya. Perlu nggak perlu kita semua. Dan dia jawab, ini dia. Bagian akhirnya paling penting. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya mereka yang panggilan kita adalah setiap perkataan yang kita keluarkan itu membuat orang yang dengarnya mendapat kasih karunia. Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dan kita terus diisi oleh firman, hati ini dikuduskan, hati ini dibersihkan. Maka dari hati ini akan keluar perkataan, dan perkataan itu harusnya adalah setiap orang yang mendengar itu memperoleh kasih karunia. Kita ini orang yang dipanggil sudah menerima kasih karunia.
Kita ini orang-orang yang diutus juga untuk menyalurkan kasih karunia kita melalui. Jika hati kita dipenuhi iri, kepahitan, kemarahan, maka yang akan keluar adalah perkataan yang sinis, perkataan yang pahit, perkataan yang tidak membangun dan tidak baik. Dan orang yang mendengar perkataan kita, dia tidak akan pernah beroleh kasih karunia. Maka saya mengajak kita dan saya berdoa bagi kita sekalian, termasuk diri saya. Kita minta agar hati kita ditebus oleh Kristus, selalu disucikan. Kita memberi diri untuk mendengar firman. Agar kita mampu pada akhirnya mengendalikan lidah kita. Karena mengendalikan lidah itu adalah tanda kedewasaan iman kita. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya dengan sempurna tanpa pertolongan Tuhan. Salurkanlah kasih karunia Tuhan kepada istri. Salurkanlah kasih karunia Tuhan kepada suami. Salurkanlah kasih karunia Tuhan kepada anakmu. Salurkanlah kasih karunia Tuhan kepada cucumu, kepada orang tuamu, kepada sahabatmu, bahkan kepada musuh. Karena di bagian terakhir, firman terakhir dari Alkitab yang akan saya bagi kita, 1 Petrus 3 ayat 9. Mengapa saya mengajak kita melakukan ini? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. You jual, I beli. Yang penting bukan saya yang mulai. No. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati yang mendengar. Ingat baik ini, yang mendengar harus mendapat apa? Kasih karunia. Kamu harus memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, dan berkat itu kamu salurkan. Dan itu bukan saja melalui ketika kau berbagi sesuatu, tapi kata-katamu juga kau bagi kepada orang lain, dan mereka yang mendengar mendapat kasih karunia Tuhan dari kita. Itu panggilan. Panggilan. Mengapa kita harus lakukan ini? Saya balik satu pasal, karena Yesus sudah lakukan ini. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Satu Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Mulai dari itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus sudah lebih dulu menderita dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang dia keluarkan, itu orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia. Lanjut ayat berikut. Ia tidak berbuat dosa dan yang berzina. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Lanjut. Ketika ia dicaci maki, Yesus menerima caci. Ketika ia dicaci maki, apa yang dia kata? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam dengan kata-kata, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi. Kita belajar sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita periksa dalam kehidupan kita. Sama saya ingat ketika saya ke dokter waktu masih kecil. Begitu saya duduk, dokter pegang senter. Hal pertama yang dia suruh saya lakukan adalah buka mulutnya, keluarkan untuk periksa ada sesuatu yang sakit atau tidak di dalam. Maka saya mengatakan, dengarkan ketika kita buka mulut
apa yang kita keluarkan. Karena dari sana ternyata kita bisa periksa bagaimana. Di sana kita bisa periksa bagaimana. Maka saya berdoa agar kita semua menjadikan Kristus sebagai identitas kita. Dia teladan bagi kita. Hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Agar perkataan kita melalui mulut, melalui sosial media, melalui apapun, kita akan menjadi penyalur kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang mendengar perkataan kita. Tuhan memberkati sekalian. Amin. Mari kita respon dengan nyanyi bersama kita bagi 114. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat di segala masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, sambil hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, oleh langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, daripada darahnya, yang menderita benar disalibkan mati dan dikuburkan, untuk kita belajar maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, ada Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
Silakan duduk. Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Kau kabulkan bagi kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup ini agar kami menyalurkan kasih karunia Tuhan bukan saja melalui perbuatan kami tetapi juga melalui perkataan kami. Ampuni kami jika selama ini lidah dan mulut kami terlalu buas sehingga kami tidak mampu untuk mengendalikannya. Tapi firman-Mu mengajar kami bahwa kami sudah menerima kasih karunia-Mu. Bahkan kami selalu mendengar firman-Mu. Maka bentuklah hati kami Tuhan, sucikan kami. Agar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami mampu mengekang lidah kami. Sehingga segala perbendaharaan yang baik yang ada di dalam hati kami itu yang akan keluar melalui kata-kata kami. Dan orang yang mendengar perkataan kami, mereka menerima kasih karunia Tuhan melalui hidup kami. Kami rindu untuk kami mampu melakukan itu Tuhan. Maka kami menyerahkan keberadaan kami seutuhnya dalam penyertaan dan pimpinan dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang bergumul karena sakit yang sedang dialami, tubuh yang kurang sehat. Kami mohon rahmat-Mu bagi mereka. Kami mohon kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menyempurnakan ketika mereka di dalam kelemahan. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang mereka, terapi yang dijalani. Maka kami berdoa bagi Bapak Buce Ta'alim, bagi Ibu Betty Lapian, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Ibu Pinkan Roti, bagi Bapak Roli Sakpo, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Bapak Rexi Tandai, bagi Bapak Hari Namitupul, bagi Ibu Bashir Angel, bagi Bapak Pendeta Tony Tanus, bagi Ibu Farah Delima, bagi Bapak Sean Tolet, Bapak Roy Jones, Ibu Cepi Pandi, bagi Ibu Sylvia Engler, kakak dari Ibu, bagi Ibu Emi Parutu, orang tua dari Ibu Pena, bagi Ibu Teli Tandayu, kakak dari Pak Erwan Tandayu, bagi anak kami terkasih, Baby Eleanor Lapian, anak dari Thomas dan Becky, bagi Ibu Frederika Hartati Siregar, orang tua dari Budi Panjaitan, bagi Ibu Lili Buai dan juga Ibu Nora, kami mohon rahmat Tuhan bagi mereka. Dan kami percaya dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan mendengar setiap doa dan harapan mereka. Dan berkat-Mu lah yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan, yang menaikkan doa dan harapan dalam keluarga. Terkhusus kami berdoa bagi keluarga Rudi Simorangkir, keluarga dari anak dari Bapak John Simorangkir, yang mendambakan kehadiran buah hati dalam keluarga mereka. Tuhan, Kau berkati mereka. Engkau dengar setiap seruan dan apa yang mereka menyatakan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Michael Nababa dan Ibu Dei, yang juga menambahkan kehadiran waktu dalam keluarga mereka.
Berkati mereka. Dengar doa mereka. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan. Karena buah kasih adalah upah dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena mereka menerima anugerah Tuhan dalam pertambahan usia. Kami berdoa bagi Ibu Sherly Saroing Songkangguan yang bertambah usia pada tanggal 9 September yang lalu. Kami berdoa bagi Ibu Mira Mangindaan yang juga bertambah usia pada tanggal 9 September yang lalu. Bagi anak Gavin Yuwanto, cucu dari Pak Yoko Satria, yang juga bertambah usia tanggal 9 September yang lalu. Dan bagi Bapak Yohan Pamuji yang bertambah usia pada tanggal 9 September yang lalu. Saudari Keisha Manesi yang juga bertambah usia tanggal 11 September yang lalu. Kami berdoa bagi Pak Erol Tandayu yang bertambah usia pada hari ini. Dan juga bagi Saudara Peter Andris yang bertambah usia juga pada hari ini. Tuhan berkati mereka, baik pribadi, baik keluarga mereka. Anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan berlaku dalam hidup mereka. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan dengar dan Tuhan nyatakan perkara yang terbaik. Berkati seisi rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, cucu. Kami juga menaikkan rasa syukur untuk saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Baik majelis yang bertugas Penatua dan dia, Arsa, Saudara Renal, pianis Bapak untuk tenaga IT Joshua Simbolo dan Ruben Tandai bersama dengan Joshua. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Dan kami percaya juga penyertaan Tuhan juga sempurna bagi mereka dalam segala hal yang mereka jalankan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Engkau berkati, baik pribadi, keluarga, anugerah penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keluarga. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan hari lepas hari mendatangkan berkat yang baik, membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa bagi perdamaian dunia, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pemerintah, baik pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia. Hikmat Tuhan menaungi para pemimpin dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan oleh setiap anak-anak Tuhan dalam segala tugas tanggung jawabnya. Baik di pemerintahan, baik swasta, baik usaha, baik mereka yang bekerja secara pribadi. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh dipancarkan melalui kehidupan kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah sekarang kami daripada yang kerajaan kuasa dan dunia sampai selamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Bapak. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Kebetulan tepat pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas ucapan, dan ini sebagai menambah kebahagiaan saya di hari ini. Kemudian juga ada tadi saya lihat
ada cucu saya yang pertama, jadi saya sudah resmi jadi opa. Saya mau kenalkan tapi mungkin lagi keluar kan. Anyway, saya akan membawakan sebuah lagu dan ini juga mungkin yang mewakili yang lumayan berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih atas pujiannya Bapak Errol Tanuri.
Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Ingatlah pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh Gita Bakti 284 di Jalan Hidup yang lebar sendiri. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu yang mendorong kami untuk memberi persembahan supaya lain. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KA yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samuel dan juga kepada pianis kita pada sore hari ini, Bapak Ulung Tanoto. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada tim IT, Saudara Joshua Sibolon, Ruben Tandayu, dan Joshua K. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Asyik kita pada hari ini, Saudara Renaldi Tandayu, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan selamat datang pada seluruh jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada hari ini. Saya lihat ada muka baru, mungkin dari temannya Ibu Dena sama Bapak Michael. Kakak, kalau kami persilakan kalau bisa berdiri untuk memperkenalkan diri. Dari depan situ juga nggak apa-apa, tidak have to come here. Nama saya David, saya pengerina. Terima kasih Pak David dan Ibu Rina. Terima kasih. Selamat datang. Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Ibu Shirley Kemuan tanggal 9 September, Ibu Mira Mangindaan tanggal 9 September, Gavin Imantoro Satlik, grandson dari Ibu Yoga, Bapak Yoga tanggal 9 September, dan hari ulang tahun Bapak Yohan Pamuji tanggal 9 September. Hari ulang tahun Ibu Keisha Manase tanggal 11 September. Hari ulang tahun Bapak Errol Tanayu tanggal 15 September hari ini, dan Saudara Peter Andres tanggal 15 September. Tuhan Yesus memberkati. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sedikit tambahan. Kita bersyukur bahwa tempat untuk pelaksanaan perayaan Natal kita sudah di-booking. Jadi save the date, kita akan merayakan Natal Gereja Kasihan juga pada tanggal 21 Desember, hari Sabtu, ya, 21 Desember 2024. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak lama, Majelis Jemaat akan membentuk dan menghubungi beberapa orang untuk boleh membantu kita bersama mengorganize perayaan Natal. Jadi dimohon kerjasama, dukungan doa dari kita sekalian. Itu saja tambahan dari kami. Saya mengundang mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, sambil tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
berkenan kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Josh. Thank you, Ruben.